Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1053, Singkirkan Master Penadao. Ye Guan akhirnya melihat bahwa wanita ini sangat takut dengan ular. Saat ini, wajah pemohon pucat, tangannya menggenggam erat lengannya, dan suaranya bergetar. Melihat penampilannya seperti ini, Ye Guan tiba-tiba merasa sedikit lucu. Wanita ini adalah pemimpin peradaban alam semesta tingkat 6, jadi dia sebenarnya takut pada ular. Melihat ular lebat muncul di sekelilingnya, senyuman Ye Guan perlahan memudar, dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Dulu, jika dia melambaikan tangannya, apalagi ular ini, gurun ini pun bisa langsung musnah. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Dia tidak ingin menggunakan pedang King Xuan, karena intuisinya mengatakan kepadanya bahwa tempat ini tidak sederhana, dan mungkin ada bos besar yang memata-matainya secara diam-diam. Melarikan diri, tanpa ragu-ragu, Ye Guan mengambil doa di punggungnya dan melarikan diri. Saat dia berlari, dia menemukan bahwa gurun di sekitarnya mulai menggeliat, dan suara, "Halo Zailon," terus terdengar dari sekeliling. Kawanan ular yang lebat mengejarnya dan Ustadz seolah-olah mereka gila. Melihat adegan ini, Ye Guan juga merasa sedikit mati rasa. Guru yang berdoa memeluk lehernya dengan kedua tangan dan membenamkan kepalanya di belakang lehernya, tidak berani melihat sekeliling sama sekali. Ye Guan tidak melihat sekeliling, dia hanya menatap aula di ujung pandangannya, yang masih lebih dari 10 mil jauhnya darinya. Ye Guan berkata dalam hatinya, "Tuan Ta, apakah ada cara?" Xiao Ta berkata, "Tidak." Wajah Ye Guan menjadi gelap. "Aku bisa mati, tapi aku tidak bisa mati di sini. Jika kamu mati di sini, reputasimu dan reputasiku akan hancur." Xiao Ta berpikir sejenak dan merasa itu masuk akal. "Kamu benar-benar tidak bisa mati di sini. Kenapa kamu tidak menelepon seseorang?" Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi lebih gelap. "Apakah kamu yakin situasi ini memalukan? Jika aku membiarkan bibiku datang dan melihat sekelompok hal seperti itu, aku lebih baik mati." "Oh, kita harus mengambil pemilik jalan itu. Pena." Pemilik Dadao Pen, Xiao Ta sedikit penasaran. "Mengapa kamu begitu memusuhi Master Dadao Pen?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Intuisiku memberitahuku bahwa orang ini memiliki konspirasi besar, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Oleh karena itu, jika aku mati suatu hari nanti, aku pasti akan membawanya pergi." Setelah Xiao Ta berpikir sejenak, dia berkata, "Jika kamu mengatakannya seperti itu, menurutku pria itu bukan orang baik." Kamu melihat sekeliling dan kemudian berkata, "Tuan Ta, mari kita tidak membicarakan pria berbulu itu untuk saat ini. Adakah cara Anda bisa membantu saya keluar dari masalah?" Xiao Ta langsung berkata, "Lari." Kamu melihat sekeliling, dan ada semakin banyak ular di sekitarnya. Ular-ular ini tidak berlevel tinggi, tetapi dia tahu betul bahwa dia dan guru doa tidak dapat menghentikan begitu banyak ular sekarang. Benar-benar seperti seekor harimau yang ditindas oleh seekor anjing. Ye Guan merasa sangat frustrasi, tapi kakinya berlari semakin cepat. Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Apakah kamu ingin mengeluarkan sebagian dari darahmu sendiri?" Ye Guan sedikit bingung, bagaimana mengatakannya. Xiao Ta berkata, "Darahmu mengandung kekuatan 3 garis keturunan, yang pasti dapat menghalangi monster tingkat rendah ini." Ye Guan memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Dia menggigit ujung jarinya dan setetes darah keluar, ular di sekitarnya berhenti di tempatnya. Melihat adegan ini, Ye Guan langsung gembira. Namun saat berikutnya, mata ular itu mengeluarkan darah, seolah-olah telah disuntik darah ayam, dan mereka bergegas ke arahnya seperti orang gila. Ini lebih cepat, tidak hanya itu. 1000 kaki jauhnya ke kanan,
suara gemuruh yang menakutkan tiba-tiba datang dari gurun di sana, dan kemudian, sebuah benda besar berguling ke arahnya dari kedalaman gurun. Ye Guan langsung merasa mati rasa saat melihat adegan ini. Guru doa tiba-tiba meraih telinga Ye Guan dan berkata, "Lari." Ye Guan sadar dan lari dengan cepat. Ye Guan gemetar sambil berlari, "Tuan Ta, apa yang terjadi? Mengapa mereka lebih bersemangat?" Xiao Ta terdiam beberapa saat lalu berkata, "Mereka mungkin belum pernah melihat dunia dan tidak tahu betapa hebatnya garis keturunanmu." Wajah Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi hitam seperti arang. "Ide buruk, Master Menara ini punya ide buruk." Di sekeliling, setelah mencium darah Ye Guan, semua ular menjadi gila dan mengejar Ye Guan dengan putus asa. Saat ini, seluruh gurun sedang mendidih. Ye Guan berlari dengan liar ke kejauhan dengan doa di punggungnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak lari dari gurun ini, dia akan dikutuk hari ini. Kematian tidaklah mengerikan, yang mengerikan adalah mati dengan cara ini. Segera, dia semakin dekat ke aula, tetapi pada saat ini, area gurun di depannya tiba-tiba mendidih. Melihat pemandangan ini, mata Ye Guan tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya, seekor ular piton raksasa berwarna merah darah tiba-tiba muncul dari tanah, lalu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigitnya dengan keras, mencoba membunuhnya dan guru doa itu menelannya hidup-hidup. Ekspresi Ye Guan menjadi garang, dan dia tiba-tiba menyentuh tanah dengan kaki kanannya. Dia menggunakan kekuatan untuk melompat ke depan dan memukul tubuh ular piton raksasa itu dengan keras. Bang! Dengan tabrakan ini, satu orang dan satu ular piton langsung terbang keluar. Setelah Ye Guan mendarat, ratusan ular berlari ke arahnya di belakangnya. Ye Guan melompat maju dan melarikan diri. Dia berlari dengan panik menuju aula utama di depannya. Sangat dekat, ular piton darah yang telah dihempaskan oleh Ye Guan tiba-tiba berdiri tegak. Matanya yang merah darah menatap ke arah Ye Guan yang sedang berlari menuju aula di kejauhan. Ia membuka mulutnya yang besar dan berdarah dan melontarkan pesan ular itu melompat. Aku melihatnya bergegas menuju Ye Guan. Ye Guan tidak berani melihat ke belakang saat ini, karena di belakangnya terdengar suara pesawat ulang-alik yang padat, dan suara itu benar-benar menegangkan. Dan ketika dia masih setengah mil jauhnya dari aula utama, beberapa ular piton raksasa berukuran puluhan kaki tiba-tiba keluar dari pasir di depannya, dan mereka lebih tebal dari ember. Salah satu ular piton raksasa menyapu ekornya dengan keras, dan pasir serta debu yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit. Dalam sekejap, Ye Guan tersapu ekornya sejauh puluhan kaki. Ular-ular di sekelilingnya segera mengelilinginya. Melihat ular-ular itu hendak mengepung, Ye Guan dengan tegas meletakkan doa di belakangnya. Doa itu menatapnya, "Apakah kamu akan mengorbankan aku?" Dia punya ide ini pada awalnya. Selama satu orang dikorbankan, lebih banyak ular yang bisa ditarik, sehingga orang lain punya peluang besar untuk melarikan diri. Ye Guan tidak menjawab. Dia menggigit jarinya lagi, lalu tiba-tiba melingkarkan tangan kirinya di pinggang guru yang berdoa. Saat berikutnya, sebelum guru yang berdoa bisa bereaksi, Ye Guan tiba-tiba mendorongnya menuju aula utama tidak jauh dari sana. Beberapa ular hendak bergegas menuju guru yang berdoa, tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba mengangkat jarinya yang berdarah. Pada saat ini, semua mata ular tertuju padanya. Mereka menatap jari Ye Guan yang berwarna merah darah. Mata mereka merah darah, dan tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Ye Guan tiba-tiba berbalik dan berlari ke sisi lain. Dalam sekejap, ular-ular itu mengejar Ye Guan seperti orang gila. Di sisi lain, Ustadz yang terjatuh ke pasir terpana melihat pemandangan tersebut. Di kejauhan,
Ye Guan berlari dengan liar, tetapi di belakangnya, dia tidak menyadari ada beberapa ular yang menjilati darahnya yang menetes di pasir. Setelah mereka melahap darahnya, mereka langsung meledak di tempat. Darah ini bukanlah sesuatu yang bisa ditelan oleh monster setingkat mereka. Namun, ular yang tak terhitung jumlahnya masih mengejarnya seperti orang gila. Lagi pula, dia bukanlah orang yang sama saat ini, jadi dia sudah sedikit lelah saat berlari, dan ular di belakangnya semakin mendekat. Pada saat ini, sesuatu yang besar tiba-tiba keluar dari pasir tidak jauh di depannya. Itu adalah ular piton darah ini, panjangnya ratusan kaki dan sebesar beberapa ember. Kekuatan itu langsung mengangkat Ye Guan keluar. Ye Guan, yang jatuh ke tanah, tiba-tiba bangkit, dan pada saat ini, ekor ular besar menghantam dari atas kepalanya. Dengan mata yang cepat dan tangan yang cepat, Ye Guan tiba-tiba melompat ke samping, nyaris menghindari pukulan itu, dan lubang pasir besar langsung menghantam tempat di mana halamannya berada, dan debu yang tak terhitung jumlahnya terangkat setinggi puluhan kaki. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Ye Guan bergerak-gerak. Orang ini seharusnya adalah Raja Ular, tapi ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia telah menunggu Raja Ular keluar. Melihat Raja Ular hendak bergegas ke arahnya lagi, dia tiba-tiba menjentikkan jarinya, dan darah di ujung jarinya segera terbang ke arah Raja Ular. Ketika Raja Ular melihat darah beterbangan dari Ye Guan, matanya tiba-tiba tampak seperti menyemburkan api, dan dia langsung membuka mulutnya yang berdarah, membiarkan tetesan darah terbang ke mulutnya. Saat berikutnya, pupilnya tiba-tiba menyusut, tubuhnya bergetar hebat, dan kemudian meledak, dengan potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran. Melihat pemandangan ini, ular-ular di sekitar mereka tercengang. Raja Ular baru saja pergi. Ye Guan mengambil kesempatan ini untuk berbalik dan berlari menuju aula yang jauh. Ketika ular-ular itu sadar kembali, dia sudah berlari ke aula, dan ular-ular itu sepertinya takut pada sesuatu, dan mereka tidak berani melakukannya. Mendekat ke aula, jadi aku hanya bisa melihatnya dari kejauhan di gurun. Ye Guan sedang berbaring di depan pintu masuk utama aula, terengah-engah. Astaga, akan sangat memalukan jika dia benar-benar mati di sini kali ini. Untungnya, level ular ini terlalu rendah untuk menahan kekuatan garis keturunannya. Pada saat ini, pemimpin doa tiba-tiba berjalan ke arah Ye Guan. Dia berjongkok, menatap Ye Guan, dan tersenyum tipis. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu memandangnya dan berkata dengan tenang, tidak apa-apa. Tuhan berdoa dengan sungguh-sungguh, maaf, saya salah paham. Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak ada, pemohon berkedip, apakah Anda benar-benar tidak marah? Ye Guan tersenyum dan berkata, apa yang perlu dimarahi? Aku menyelamatkanmu karena aku hanya berpikir salah satu dari kalian akan selamat. Itu saja, terlebih lagi, aku memang berpikir untuk mengorbankanmu. Tapi sayang sekali darahmu tidak bisa bertahan, menarik mereka. Jika tidak, aku akan mengusirmu. Saat dia berbicara, dia perlahan menutup matanya. Dia hanya ingin istirahat yang baik sekarang. Pemohon menatap Ye Guan yang tergeletak di depannya. Setelah beberapa saat, senyuman muncul di wajahnya. Tidak peduli apa, terima kasih. Ye Guan tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar. Saat berikutnya, ekspresi dia dan guru doa menjadi gelap karena mereka menemukan ular-ular itu mundur sedikit demi sedikit. Seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Bab 1054. Kaisar Tao yang beragam. Ye Guan dan guru yang berdoa saling memandang, dan mereka berdua berbalik untuk melihat. Tidak jauh dari sana, pintunya tertutup, dan tidak ada gerakan. Ye Guan mengerutkan keningnya dalam-dalam. Setelah beberapa saat, ular-ular itu menghilang ke padang pasir.
Pemohon tiba-tiba berdiri dan berjalan perlahan ke pintu batu. Dia melihat tanda di pintu batu, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan ada kata-kata di bawah tanda itu. Melihat pemandangan ini, jejak keterkejutan tiba-tiba muncul di mata sang guru doa. Ye Guan juga menghampiri. Apakah kamu tahu kata-kata ini? Doa itu tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Ini adalah teks-teks kuno yang beragam. Ye Guan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terekam di dalamnya. Guru doa berkata, metode latihan kuno, yang berhubungan dengan waktu. Saat dia berbicara, dia berkata dengan penuh semangat, tempat ini benar-benar berhubungan dengan kaisar keanekaragaman Dao. Ye Guan melihat ke pintu batu, lalu berkata, bagaimana cara masuk? Guru doa menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak tertarik dengan metode latihan selama ini? Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak tertarik. Pemohon sedikit terkejut. Mengapa? Ini adalah metode budidaya zaman kuno yang dapat memasuki garis waktu alam semesta lain. Jika Anda benar-benar berhasil dan ingin menghancurkan peradaban alam semesta di masa depan, itu seharusnya tidak terlalu mudah. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku hanya ingin berlatih ilmu pedang dengan baik sekarang. Sang guru yang berdoa berpikir sejenak, lalu mengangguk, benar, kamu tidak bisa menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah, kamu membuat pilihan yang tepat. Ye Guan melihat ke pintu batu, bagaimana kita bisa masuk? Guru yang berdoa berjalan menuju pintu batu. Dia meletakkan tangan kanannya di pintu batu itu sebelum memberikan kekuatan apapun. Pintu batu itu secara otomatis terbuka perlahan ke kedua sisi. Kamu melirik ke arah guru yang berdoa dan tidak berkata apa-apa. Tuhan berdoa sambil tersenyum, ayo masuk. Ye Guan mengangguk. Keduanya berjalan ke pintu batu. Saat mereka memasuki pintu batu itu tiba-tiba tertutup. Ye Guan mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat ke arah guru yang berdoa. Tetapi, ekspresi guru yang berdoa itu setenang air. Tuhan yang berdoa tersenyum dan berkata, sekarang sudah tiba, biarlah dalam damai. Ye Dian mengangguk dan melihat ke atas. Di ujung pandangannya ada sebuah gunung yang tinggi. Di atas gunung yang tinggi itu berdiri aula kuno dan gedung-gedung tinggi. Guru doa tiba-tiba berkata, Sekte Void adalah sekte dari banyak kaisar Tao. Kamu melihat sekeliling dan kemudian berkata, apakah penganut Tao multidimensi ini masih hidup? Doa itu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Hanya ada sedikit catatan tentang dia. Saya hanya tahu bahwa setelah dia mengintegrasikan semua garis waktu, dia menghilang sepenuhnya. Selama bertahun-tahun, 3 peradaban kita terus-menerus menjelajahi kemana dia pergi. Saat saya pergi ke reruntuhan dan tempat rahasia itu, selain menginginkan warisannya, saya juga ingin melihat apakah dia masih hidup atau sudah mati. Setelah mengatakan ini, dia menatap Ye Guan, tersenyum dan berkata, ayo pergi. Ye Guan mengangguk. Mereka berdua berjalan menuju puncak gunung. Seluruh reruntuhan rahasia sangat sunyi saat ini, dan Anda bisa mendengar suara tetesan jarum. Kamu melihat sekeliling, sangat waspada, keheningan tempat ini agak tidak biasa, jadi dia harus lebih berhati-hati. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di gerbang gunung. Gerbang gunung ini sangat mengesankan. Tingginya hampir 100 kaki, 2 pilar batu berdiri tidak jauh seperti Optimus Primus, memberikan kesan penuh penindasan. Ye Guan hendak berjalan menuju gerbang gunung, tetapi pada saat ini, guru doa tiba-tiba menariknya. Ye Guan memandangi guru yang berdoa, yang sedang menatap gerbang gunung tidak jauh dari sana. Lihatlah pilar batu itu. Ye Guan menoleh dan melihat ke pilar batu.
dan melihat monster yang tampak ganas dilukis di masing-masing dari dua pilar batu. Monster itu memiliki kepala dan tubuh naga, dengan wajah yang ganas, dan ingin memilih orang untuk dimakan. Ekspresi guru yang berdoa itu cukup serius. Binatang berkepala naga itu dibesarkan oleh kaisar banyak penganut Tao, dan kemudian menjadi binatang penjaga dari sekte Fard. Ye Guandao masih hidup. Tuhan yang berdoa mengangguk, hidup. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Guan. Ye Guan merentangkan tangannya dan berkata tanpa daya, apakah menurutmu aku bisa mengalahkan mereka sekarang? Imam itu mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Jangan khawatir, mereka sekarang dalam kondisi tidur nyenyak. Saya ingin mengatakan bahwa alasan ular-ular itu mundur adalah karena mereka merasakan nafas kedua monster ini setelah mendekati daerah ini. Kamu melirik kedua monster itu, lalu berkata, dalam keadaan apa mereka selama hidup mereka? Berdoalah kepada Tuhan, tingkat terendah adalah abadi. Mulut Ye Guan sedikit bergerak, doa tersenyum dan berkata, ayo pergi. Karena itu, mereka berdua berjalan menuju gerbang gunung. Ye Guan mengikuti guru doa ke gerbang gunung. Setelah melewati jalan batu biru, keduanya sampai di aula besar. Aula itu kuno dan penuh dengan jejak waktu. Tuhan yang berdoa melihat ke atas aula utama. Ada 3 karakter besar di plakat di atas. Pemohon berjalan menuju aula utama yang sangat kosong tidak jauh di depan mereka berdua. Duduk di kasur adalah seorang lelaki tua berjubah hijau. Lelaki tua itu berjanggut dan berambut putih, memegang kocokan. Ye Guandao, Kaisar Tao yang beragam, doa itu menggelengkan kepalanya, tidak. Ye Guan sedikit bingung dan hendak bertanya lagi. Pada saat ini, lelaki tua yang duduk bersila tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan. Ye Guan tiba-tiba menjadi waspada. Orang tua itu perlahan membuka matanya, yang sedikit linglung, tapi perlahan menjadi jelas. Setelah beberapa saat, dia melirik ke arah Ye Guan dan guru doa, dan berkata dengan lembut, akhirnya, seseorang ada di sini. Tuhan yang berdoa tersenyum dan berkata, siapa kamu? Orang tua itu berkata, Su Chen, pemimpin generasi ke-6 dari Sekte Fard. Tuhan berdoa sambil tersenyum, apakah Anda sengaja menunggu di sini? Su Chen mengangguk. Sang guru doa melihat sekeliling, dan kemudian berkata, hanya kamu yang tersisa di Sekte Fard sekarang. Su Chen berkata dengan lembut, saya hanyalah jiwa virtual. Guru yang berdoa sedikit mengernyit, seberapa jauh Sekte Voidmu saat Kaisar Tao melindungimu? Secara logika, tidak ada yang bisa menghancurkanmu. Su Chen tiba-tiba tertawa, senyumnya agak mencela diri sendiri. Tuhan yang berdoa meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Su Chen tersenyum sejenak dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ye Guan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, jangan katakan bahwa Sekte Voidmu dihancurkan oleh Kaisar Keanekaragaman Dao. Su Chen memandang Ye Guan, agak terkejut, melihat tatapan pihak lain, wajah Ye Guan menjadi gelap, itu tidak benar, kan? Guru yang berdoa juga memandang Su Chen dengan rasa ingin tahu. Su Chen berkata dengan lembut, kita semua tertipu olehnya. Ye Guan dan Qizu sama-sama sedikit bingung. Su Chen mengangkat kepalanya dan melihat keluar aula, dan berkata dengan tenang. Saat itu, ada banyak garis waktu di multiverse. Pada saat itu, seseorang menciptakan metode latihan khusus yang dapat melanggar hukum waktu dan secara paksa memasuki alam semesta lain. Garis waktu dan kembali ke masa lalu untuk menyerah. Wei Misa, tahukah kamu siapa yang menciptakan teknik budidaya kali ini? Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan katakan kamu adalah Kaisar Dao Keanekaragaman. Su Chen melirik Ye Guan dan berkata, itu dia. Ye Guan sedikit mengernyit. Dia menciptakan teknik semacam ini.
yang menyebabkan kekacauan di alam semesta, dan akhirnya dia datang untuk mengintegrasikan garis waktu alam semesta, diarahkan dan bertindak sendiri. Su Chen mengangguk. Ya, guru yang berdoa di samping juga mengerutkan kening dalam-dalam ketika mendengar ini. Apa tujuannya melakukan ini? Su Chen hendak berbicara, tetapi pada saat ini, dia sepertinya merasakan sesuatu, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ye Guan dan Qizu mengerutkan kening pada saat bersamaan. Keduanya perlahan berbalik dan melihat keluar aula. Di luar aula, terdengar suara langkah kaki. Di saat yang sama, terdengar suara tawa dari luar aula. Selamat datang di dunia multidimensi. Saat suara ini terdengar, seorang pria parubaya perlahan keluar. Dia mengenakan jubah putih bersih, dengan rambut panjang tergerai di bahunya, dan senyuman tipis di wajahnya. Ada rasa kebijaksanaan dan keuletan. Wajah Ye Guan menjadi gelap, Kaisar Tao yang beragam. Ketika dia melihat Kaisar Dao multidimensi, wajah Su Chen tidak jauh dari sana tiba-tiba berubah pucat. Mata Kaisar Duo Yuan Dao tertuju pada Guru Qi dan berkata sambil tersenyum, "Doa, selamat datang." Guru yang berdoa menatap Dao Emperor of Diversity dengan ekspresi serius. Dao Emperor of Diversity. Kaisar Dao dengan banyak sisi tersenyum, lalu menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Tiga garis keturunan khusus agak menarik." Ye Guan tidak berbicara, dan diam-diam berjaga-jaga. Kaisar Dao Duyuan tiba-tiba melihat ke arah Su Chen yang berdiri di samping dan berkata sambil tersenyum, "Su Chen, teruslah memberitahu mereka, tidak apa-apa." Su Chen menatap Kaisar Tao Duan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Senyuman Kaisar Tao yang beraneka segi tetap tidak berubah, "Katakan padaku." Su Chen menatap Dao Emperor of Diversity. Alasan mengapa dia awalnya menyebabkan kekacauan di semua garis waktu alam semesta, dan kemudian mengintegrasikan semua garis waktu alam semesta adalah karena tujuan sebenarnya adalah untuk menyempurnakan seluruh multiverse menjadi artefak waktu. Saat itu, saya, Sekte Fat, itu karena dia mengetahui rahasianya dan tidak menyetujui tindakannya sehingga dia akhirnya dihancurkan. Menyempurnakan seluruh multiverse menjadi senjata waktu. Ye Guan memandang Kaisar Tao yang mempunyai banyak segi dan sedikit terkejut. Kaisar Tao multidimensi tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Su Chen, Anda membuat kesalahan dalam mengatakan satu hal. Bukan seluruh multiverse, tetapi seluruh peradaban alam semesta yang diketahui." Su Chen menatap Kaisar Tao Duan. "Kamu akan dihukum oleh Tuhan." Kaisar Dao multidimensi menggelengkan kepalanya. "Saya telah menghancurkan tidak hanya 100.000 Tao surgawi, tetapi 80.000. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan debu virtual berubah menjadi abu. Kaisar Dao yang memiliki banyak segi menoleh untuk melihat ke arah guru yang berdoa dan berkata sambil tersenyum, "Guru yang berdoa, Anda cukup kuat. Jika Anda bersedia mengikuti saya, Anda dapat hidup. Tidak hanya itu, saya dapat mengajak Anda untuk melihat alam semesta yang lebih luas di masa depan." Sebelum guru yang berdoa dapat berbicara, dia tersenyum lagi. "Saya hanya akan mengatakan ini sekali. Anda hanya memiliki satu kesempatan." Guru doa tiba-tiba menatap Ye Guan. Apa yang harus dia lakukan? Kaisar Dao multidimensi tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, saya juga sedikit terkejut, karena orang ini tidak hanya memiliki 3 kekuatan garis keturunan khusus, tetapi juga memiliki sebab dan akibat yang tidak diketahui pada dirinya. Seseorang melindunginya, pelindungnya masih sangat kuat. Meskipun dia lemah, jika dia mau menyerah, saya bisa memberinya kesempatan ini." Pemimpin doa memandang Ye Guan,
Bagaimana menurutmu? Kamu melirik Kaisar Multiple Dao, dan kemudian berkata, saya bisa memikirkannya. Kaisar Dao multidimensi tertawa. Apakah ini taktik menunda? Anak muda, kamu sangat tenang dan tenang. Aku tahu kamu percaya diri. Sayangnya, kamu meremehkan kekuatanku. Aku tidak lagi berada di Dao manapun, dan penyebab apapun dan akibat, termasuk waktu dan sebab, tidak dapat ditambahkan lagi. Tubuhku. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dengan lembut. Hanya dengan lambaian seperti itu, mata Ye Guan tiba-tiba menyusut, dan pada saat ini, dia merasa seperti menghilang dari dunia ini. Dan pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di hadapannya, bersambung.